Bikin bangga gol spektakuler Marcelino masuk nominasi gol terbaik November bersaing dengan Son Heung-min dan Takumi Minamino. Media Italia tertarik lihat kiprah timnas Indonesia era Erick Thohir. Media Vietnam berani tantang timnas Indonesia kalahkan negaranya tanpa pakai pemain naturalisasi. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Bikin bangga gol spektakuler Marcelino masuk nominasi gol terbaik November bersaing dengan Son Heung-min dan Takumi Minamino. Gol pertama Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi masuk dalam nominasi gol terbaik matchday kelima dan keenam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan November. Marcelino masuk nominasi 10 gol terbaik di matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ia akan bersaing dengan sejumlah nama tenar lain, pemain-pemain lain yang masuk nominasi gol terbaik matchday 5 dan 6 diantaranya adalah Son Heung-min, Takumi Minamino, Abbosbek Faizulaev, Lucas Mendes, dan Fabio Lima. Proses pemilihan akan dilakukan lewat voting di situs AFC. Para penggemar sepak bola bisa ikut meramaikan pemilihan tersebut di situs resmi AFC. Di laman tersebut, penggemar sepak bola juga bisa melihat cuplikan gol dari 10 nominasi yang ada. Media Italia tertarik lihat kiprah timnas Indonesia era Erick Thohir. Media Italia, Tutto Mercatoweb menyoroti kiprah timnas Indonesia di era Erick Thohir jadi ketua PSSI. Dalam tulisan yang mereka unggah, Tutto Mercatoweb menuliskan asal-usul di balik kemampuan timnas Indonesia bisa melakukan naturalisasi terhadap sejumlah pemain yang lahir dan tumbuh di Belanda. Situs tersebut menceritakan hubungan Indonesia dengan Belanda di masa lalu yang kemudian mengantar pada banyaknya pemain berdarah Indonesia yang lahir dan tumbuh di Belanda. Selain itu, Tutto Mercatoweb menyoroti sosok Erick Thohir yang jadi ketua PSSI saat program naturalisasi makin gencar dilakukan. Di era Erick Thohir, sejumlah pemain yang tampil di level elit seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jay Itzes, Kelvin Verdong, Mees Hilgers, hingga Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia. Media tersebut juga menuliskan komentar Erick Thohir terkait visinya membangun timnas Indonesia. Walaupun gencar melakukan naturalisasi, Erick Thohir juga menyatakan tidak akan melupakan pembinaan usia muda. Kami bertujuan menarik talenta-talenta Indonesia di luar negeri sekaligus memastikan bahwa pembinaan talenta di dalam negeri lewat program pelatihan yang bagus sehingga bisa menjahit landasan masa depan bagi tim nasional kami, diucap Erick Thohir. Erick Thohir juga memahami perbedaan pendapat alias pro kontra soal program naturalisasi. Namun dalam sudut pandang Erick Thohir, timnas Indonesia mesti mengalami peningkatan kualitas dan salah satu caranya adalah dengan menarik pemain-pemain berdarah Indonesia. Perbedaan pendapat adalah normal. Namun dari sudut pandang federasi, kami harus memasang tujuan meningkatkan hasil tim nasional, kata Erick Thohir. Saat ini timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah 6 pertandingan berjalan, timnas Indonesia ada di peringkat ketiga. Kondisi itu membuat timnas Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua tim teratas di akhir klasemen akan langsung lolos ke Piala Dunia, sedangkan tim peringkat 3-4 bakal melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Media Vietnam berani tantang timnas Indonesia kalahkan negaranya tanpa pakai pemain naturalisasi. Media Vietnam, Dan Tri, berani menantang timnas Indonesia kalahkan negaranya tanpa pakai pemain naturalisasi. Kedua negara akan bersua pada fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tantangan ini menyusul dari penampilan luar biasa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu penampilan paling apik skuad Garuda ditunjukkan dalam laga menghadapi timnas Arab Saudi, Selasa 19 November 2024. Dalam laga itu, Jay Itzes dan kolega sukses menang dengan skor 2-0 dan membuat timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara. Melihat hal tersebut, tim Merah Putih akan menjadi sorotan utama di Piala AFF 2024 atau yang kini bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia akan menggunakan sebagian besar pemain U22 dan hanya sedikit menggunakan pemain senior.
Bukan hanya itu, asisten pelatih, Nova Arianto, juga menjelaskan akan ada 3 pemain naturalisasi yang dibawa, yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Melihat Indonesia yang tetap membawa pemain naturalisasi di Piala AFF 2024, rupanya membuat publik Vietnam kebakaran jenggot. Bahkan, salah satu media setempat sampai menantang agar skuad asuhan Shin Tae-yong tidak menurunkan pemain naturalisasi. Jika kekuatan Garuda di turnamen Asia Tenggara akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan skuad yang mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Dantri, Komveen. Pertanyaannya, ketika sudah tidak ada lagi pemain naturalisasi, apakah Indonesia bisa membawa perubahan di kancah Asia Tenggara? Sambung media tersebut, tantangan ini tentu hanya sebuah gertakan saja karena publik Vietnam yang khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia. Mereka takut jika lawan banyak diperkuat pemain naturalisasi, maka skuad arahan Kim Sang-sik akan sangat kesulitan. Terlebih timnas Indonesia dan Vietnam berada di satu grup yang sama. Oleh karena itu, pertarungan antara musuh bebuyutan akan terjadi sangat dini sejak di babak fase grup. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.